Cerita ini bermula dari pengalaman horor seorang mahasiswa baru asal Cirebon yang baru saja diterima di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Sebut saja namanya adalah Mbak Mira ya. Waktu itu dia masih menjadi maba alias mahasiswa baru, dan ketika itu dia menempati salah satu tempat kos di Bandung. Waktu menempati kos inilah Mira bilang bahwa ia mengaku pernah diganggu sosok laki-laki di kos-kosan yang baru saja dia tempati itu. Setelah diterima di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung, Mira pun akhirnya pergi ke kota kembang itu dan menjadi anak rantau di sebuah rumah kos. Mira memilih kos yang tidak biasa. Tempat itu ya enggak seperti kos-kosan pada umumnya ya. Kosan yang ditempati Mira itu adalah sebuah rumah milik suami istri yang sudah renta. Panggilan mereka adalah Kakung dan Uti. Serta ada juga tukang bersih-bersih yang bernama Kang Yana. Rumah itu memiliki 4 ruang kamar, yaitu kamar Kakung dan Uti sendiri dan 3 kamar kosong bekas kamar anak-anaknya yang sudah tidak dipakai lagi. Kamar-kamar itulah yang kemudian dijadikan sebagai kamar kos. Nah, Mira ini menempati kamar kos tersebut, dan tentu saja masih tersisa 2 kamar kosong lagi. Mira waktu itu memilih kos di tempat itu dengan alasan bahwa rumah itu terlihat bersih dan harganya tergolong murah. Memang sih di awal Mira ini menempati kos-kosan itu segala sesuatunya ya memang tampak biasa-biasa saja, dan semua sepertinya juga berjalan baik-baik saja. Hingga pada akhirnya suatu hari Kakung dan Uti ini bilang kalau mereka ini akan keluar kota menjenguk anak mereka yang ada di Sukabumi. Mereka bilang katanya waktu itu kurang lebih selama seminggu lah gitu. Dan setelah Kakung dan Uti ini sebutan sebagai pemilik kos di sana ya pergi. Nah, sejak siang itu Mira sudah merasa resah gitu. Nggak tahu aneh kenapa kok merasa resah. Dia juga memang merasa kesepian dan cemas. Ditambah lagi waktu itu dia datang bulan di hari pertama. Di malam harinya waktu itu sekitar jam 10 malam ya. Ini menurut penuturan Mira. Ketika Mira hendak menyeduh teh di dapur, lah kok tiba-tiba terdengar suara dari seorang laki-laki. Mira lagi apa? Ya Mira pun dengan refleks ya kemudian langsung menjawab, bikin teh Kang. Nah, namun saat Mira melihat ke belakang, anehnya dia tidak melihat siapa-siapa. Mbak Mira ini berusaha berpikir positif waktu itu. Ya walaupun dia juga lumayan takut loh. Dijawab kok orangnya nggak ada gitu pikirnya. Dalam benaknya mungkin yang tadi bertanya kepadanya tadi adalah Kang Yana, si tukang bersih-bersih di rumah itu. Namun kemudian saat hendak ke kamar dan melewati ruang tamu, tiba-tiba saja tampak sosok seperti seorang bapak-bapak sedang duduk menghadap televisi, ya dengan posisi membelakangi Mira. Seketika suasana pun jadi mencekam. Namun Mira ini tetap berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia tetap berusaha berpikir positif pada waktu itu. Mungkin saja yang dilihatnya tadi itu adalah salah satu anak dari Uti pemilik kosan itu. Dalam hatinya, memang setahu Mira, Kakung dan Uti ini diketahui memiliki 3 orang anak yang memang sudah berkeluarga dan semuanya merantau. Keesokan paginya seperti biasa Kang Yana datang untuk bersih-bersih. Mira pun bergegas bertanya tentang siapa sosok laki-laki yang dijumpainya di depan televisi di ruang tengah rumah tersebut. Keduanya kemudian sempat ngobrol agak lama ya.
Beberapa saat kemudian Kang Yana pergi sebentar mengambilkan foto keluarga, dan dia pun langsung menunjukkan foto keluarga Kakung dan Uti beserta ketiga anaknya kepada Mira. Dan benar saja, sosok laki-laki yang dilihatnya semalam tadi ternyata ada juga di foto tersebut. Yang ini Neng? Tanya Kang Yana. Bukan yang itu Kang, tapi yang tengah itu tuh. Semalam dia duduk di ruang tamu, dan dia juga masuk ke kamar mandi. Saya tungguin Kang, mau saya sapa tapi nggak keluar-keluar. Ya sampai pada akhirnya ya saya tinggal kamar saja. Apa itu juga anaknya Uti Kang? Tanya Mira. Kang Yana kemudian berkata, wah Neng salah lihat kali, nggak mungkin mah kalau yang ini kan almarhum Kang Hendra. Dia itu sudah lama meninggal Neng, jawab Kang Yana. Mendengar itu Mira menjadi merasa merinding, perasaannya menjadi nggak karuan. Dia benar-benar masih belum bisa percaya dengan apa yang dilihatnya semalam itu. Dan untuk memastikan bahwa Mira benar-benar salah lihat, Kang Yana menemani Mira mengetuk pintu kamar mandi. Ternyata pintunya nggak dikunci, dan setelah dibuka juga ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kang Yana pun juga ngajak Mira untuk berkeliling menunjukkan Mira kamar-kamar lain yang dulunya ditempati anak-anak dari Kakung dan Uti. Semuanya ya memang kosong. Nah, hal inilah yang justru malah membuat Mira menjadi semakin bingung, semakin merinding, dan juga semakin merasa takut untuk tinggal di kos-kosan itu. Peristiwa malam hari sebelumnya itu benar-benar membuat Mira jadi ketakutan. Dan di pagi hari itu juga Mira akhirnya mengemasi barang-barangnya. Dia memutuskan untuk pindah kos di kos-kosan yang ditempati salah satu teman kuliahnya. Dan seminggu kemudian Mira datang lagi ke kos itu. Dia datang ke sana hanya untuk berpamitan dengan Kakung dan Uti, si pemilik rumah kos tersebut. Inilah peristiwa horor yang dialami oleh Mira untuk pertama, dan dia berharap yang terakhir kalinya. Bahkan sampai detik ini pun menurutnya dia benar-benar masih belum bisa melupakan peristiwa menyeramkan itu sepenuhnya.